Halo guys, selamat datang pada IUGI Podcast. Yang dipersembahkan oleh IUGI UBSC bersama saya Ais dengan ditemani oleh ketiga teman saya yaitu Yanuar, Yansen, dan juga Sinta. Pada saat ini, pengolahan energi konvensional sebagai sumber energi utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari sudah menjadi rahasia umum. Meningkatnya kebutuhan energi di kehidupan masyarakat menjadikan eksploitasi sumber energi semakin meningkat pula. Keadaan ini patut diperhatikan karena keberadaan energi konvensional sendiri yang semakin menipis. Oleh karena itu, perencanaan energi alternatif sedang giat-giatnya dilakukan. Salah satu energi alternatif itu sendiri adalah green energy. Baik, pada podcast episode 5 kali ini, kami akan membawakan judul Green Energy, What is it, and the Impact for Energy in Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kami telah bersama Ibu Maya Bunga Puspita. Beliau merupakan salah satu dosen yang mengajar program studi di Teknik Geofisika Universitas Sriwijaya. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang semuanya, alhamdulillah baik. Baik, mungkin sebagai awalan Bu Mayang dapat menceritakan nih apa itu green energy dan juga maksud pengertian dari green energy itu sendiri. Oke, jadi green energy sendiri ini sudah sebenarnya sudah mulai hits dari mungkin sekitar tahun 90, tahun 2000-an ya. Jadi green energy ini sebenarnya apa sih kalau di bahasa Indonesia kan green energy itu kan energi hijau gitu ya, atau sebenarnya lebih ke arah clean energy atau energi yang bersih. Energi yang bersih itu gimana maksudnya gitu. Jadi energi yang bersih sendiri itu merupakan energi yang dia itu tidak membuat polusi pada lingkungan ya. Makanya kita sebut sebagai dia itu energi yang bersih seperti itu. Nah, selain bersih begitu jadi tidak mengotori lingkungan, tidak memberikan polusi, itu juga bisa terbarukan. Jadi ini green energy ini tidak hanya bersih saja, tapi juga harus terbarukan di alam, gitu ya. Selain clean energy, jadi green energy ini sering juga disebut renewable energy, ya. Mungkin kalian sering dengarnya new and renewable energy begitu ya, cuma agak berbeda antara new energy dan renewable energy ada agak sedikit berbeda ya. Kalau yang green energy ini lebih ke arah renewable energy. Jadi energinya itu terbarukan. Terbarukannya harus ada garis bawahnya bahwa terbarukannya itu dalam umur manusia. Karena kalau misalkan kita bilang, apakah kemudian salah satu contohnya green energy ini kan tenaga matahari begitu ya. Tenaga matahari tentu saja terbarukan dalam waktu manusia. Kalau misalkan yang non renewable energy itu kan kita bilang contohnya adalah salah satunya adalah minyak. Apakah minyak itu tidak terbarukan? Terbarukan. Tapi kan bukan dalam umur manusia, tapi umur biologi begitu ya, umur bumi, umur batuan. Nah, yang renewable energy ini terbarukannya dalam umur manusia gitu. Contohnya apa? Contohnya dia adalah energi dari sinar matahari, kemudian dari angin, dari air, dari ombak, dan lain-lain. Itu merupakan yang kita bilang sebagai renewable energy. Nah, di situ selain dia terbarukan, dia juga bersih. Memang relatif dia ya tidak polusinya itu tidak banyak lah dibandingkan dengan yang non renewable energy. Oke, baik Bu. Kurang lebih sekarang saya paham sih green energy itu sebenarnya apa. Sekarang saya ingin bertanya Bu, secara umum apa sih kelebihan dan manfaat dari green energy ini sendiri? Oke, kelebihannya tentu saja yang tadi sudah dari awal ya, bersih begitu ya, clean ya, bersih gitu. Jadi ya tentu saja karena bersih ini dia ramah lingkungan gitu. Dia emisi CO2-nya itu rendah. Kenapa kok ramah lingkungan? Karena emisi CO2-nya itu rendah. Jadi kok bisa gitu emisi CO2-nya rendah kok bisa dibilang bersih gitu ya, karena
CO2 ini dia merupakan salah satu dari gas rumah kaca. Yang kalau misalkan nanti ini mungkin bisa menjadi pembahasan yang lain ya mengenai pemanasan global begitu, bahwa gas rumah kaca ini dia bisa kalau misalkan gas rumah kacanya ini terlalu banyak begitu ya di bumi, itu nanti bisa menyebabkan pemanasan global yang sudah terjadi gitu ya. Kalau kita lihat efek-efeknya, bahwa sekarang ini sudah banyak kelihatan bahwa memang pemanasan global itu sudah terjadi di bumi gitu ya. Itu kenapa? Karena gas CO2-nya itu terlalu banyak, atau gas rumah kacanya di bumi ini terlalu banyak. Jadi sebenarnya dari awal sudah ada gas rumah kaca di bumi itu ada. Kalau nggak ada, bumi nggak bisa ditinggali begitu. Cuma permasalahannya adalah terlalu banyak, sehingga panasnya yang dari matahari itu tidak bisa kembali ke luar angkasa gitu ya, karena terperangkap sama siklus. Nah, yang memberikan kontribusi CO2 itu adalah salah satunya adalah dari energi yang digunakan oleh manusia di bumi gitu. Nah, kalau misalkan tidak ramah lingkungan, CO2-nya emisinya besar gitu, maka ya gas rumah kacanya semakin tebal begitu ya. Sehingga kelebihan yang paling mencolok dalam green energy ini dia adalah ramah lingkungan. Jadi emisi CO2-nya itu adalah yang paling utama begitu ya, kelebihan yang paling utama. Selain itu green energy ini dia menjadi energi alternatif ya, karena kalau kita lihat yang sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai apa sih green energy itu kan renewable energy, sehingga dia sumber energinya itu nggak bakal ada kelangkaannya, karena dia kan terbarukan ya, jadi ada terus gitu, jadi nggak akan sumber energinya langka gitu, nggak akan. Matahari akan ada terus begitu ya. Kalau di Indonesia 12 jam, kalau di daerah bintang utara atau bintang selatan mungkin agak sedikit berbeda, tapi pasti ada matahari gitu ya. Jadi itu tidak akan ada kelangkaan gitu. Ya, energi alternatif yang sangat baik gitu ya. Kemudian tentu saja pasokannya melimpah ya. Matahari itu tadi yang sudah sebenarnya matahari paling gampangnya sih, energi matahari itu ada di mana-mana gitu ya. Kemudian air juga ada di mana-mana gitu. Jadi ya pasokannya itu melimpah sekali ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, energi utamanya di Indonesia itu masih sumber energi utamanya itu masih batu bara. Jadi green energy ini bisa menjadi ya tadi energi alternatif yang kemudian harusnya nanti bisa menggantikan sebagai sumber energi utama. Gitu ya, kalau di Indonesia, di dunia sendiri juga penggunaan batu bara itu masih sangat tinggi begitu, yang sebenarnya batu bara itu nanti emisi CO2-nya itu sangat besar gitu ya. Dan itu nanti yang cocok lagi dengan masyarakat Indonesia gitu ya, yang istilahnya masih negara berkembang ya kita sebenarnya, bahwa green energy ini nanti bisa menjadi sumber energi yang gratis. Jadi kalau batu bara kemudian minyak itu kan harus istilahnya ditambang, diambil begitu kan, harus ada tidak bisa perorangan begitu ya. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan memang green energy ini nanti sudah berkembang lebih luas di Indonesia, itu nanti kita bisa mengambil energi ini secara gratis begitu. Langsung saja apa itu namanya solar panel begitu ya, di rumahnya sendiri kan bisa gitu ya. Jadi bisa itu menjadi kelebihan utama untuk masyarakat di negara berkembang seperti itu. Tadi kan Ibu lumayan membicarakan tentang manfaat dari green energy ini sendiri Bu ya. Bicara tentang pemanfaatannya, teknologi atau teknik apa saja sih Bu yang dibutuhkan atau digunakan dalam pemanfaatan green energy ini? Teknik yang digunakan dalam maaf tadi pertanyaannya apa?
teknologi atau teknik apa saja yang dibutuhkan agar digunakan dalam pemanfaatan green energy. Oke, jadi gimana gimana caranya kita memanfaatkan green energy seperti itu ya? Tentu saja kalau teknik pemanfaatannya itu akan menjadi berbeda-beda ya. Kan tadi sumber energinya ada banyak, ada sinar matahari, ada angin, ada air, ombak, geothermal gitu ya, panas bumi gitu. Itu akan menjadi berbeda-beda. Bagaimana caranya pengambilannya ya, teknik pemanfaatannya. Ya kalau misalkan sinar matahari begitu ya, tentu saja pakai solar panel gitu ya, gitu ya, nanti bisa mengambil energi dari sinar mataharinya. Kemudian kalau air tentu saja pakai turbin gitu ya, karena itu kan kalau air sudah banyak ya, PLTA itu kan sudah banyak ada di mana-mana gitu ya, tentu saja pakai turbin. Bagaimana nanti intinya adalah menggerakkan suatu generator yang nanti bisa mengubah energi sesuatu itu menjadi energi listrik. Gitu. Pemanfaatannya sih pada dasarnya adalah seperti itu. Cuma nanti tergantung dari sumber energinya, bagaimana caranya mengambilnya, menggerakkan turbinnya untuk mengubah energinya itu tadi. Itu akan menjadi berbeda-beda. Itu antara yang sinar matahari, kemudian air, kemudian ombak, kemudian angin, itu kan beda-beda ya. Tekniknya ada sendiri-sendiri. Geothermal itu nanti ada sendiri-sendiri. Cuma pada dasarnya adalah bagaimana caranya untuk memutarkan turbin yang nanti bisa diubah energi sesuatunya itu, energi gerak dari turbinnya itu menjadi energi listrik. Seperti itu pemanfaatannya. Baik Bu, dari sekian banyaknya potensi energi yang ada di Indonesia ini, yang membedakan secara dasar green energy ini dengan jenis energi lainnya itu apa saja? Yang membedakan secara kasar tentu saja masalah emisinya ya, itu kelihatan sekali sebenarnya. Nanti mengenai emisinya itu akan menjadi berbeda sekali, bahwa kalau yang green energy ini pasti jauh lebih bersih begitu dibandingkan dengan yang non green energy. Itu adalah yang paling kelihatan begitu ya. Kalau yang lain sih pemanfaatannya agak sedikit belum banyak sebenarnya ya, kalau di Indonesia sendiri ya. Kalau di luar negeri itu beberapa green energy ini sudah banyak digunakan dan berdampingan lah dengan yang non green energy. Cuma kalau di Indonesia sendiri memang belum banyak. Cuma kalau dari kelihatannya sendiri ya itu tadi, kalau green energy itu bersih begitu ya, emisi CO2-nya rendah, sedangkan yang non green energy itu dia memiliki emisi CO2 yang tinggi. Baik Bu Mayang, saya jadi muncul pertanyaan nih Bu, menurut Bu Mayang, apa sih keuntungan dari green energy jika dibandingkan dengan energi konvensional itu sendiri? Keuntungannya ya tadi itu ya. Kalau dari energi konvensional itu kan non renewable ya. Jadi sehingga sekarang itu sudah banyak isu-isu bahwa wah, minyak mau habis. Bara belum sih. Cuma kalau minyak lah yang sudah banyak isunya begitu ya, bahwa oh, minyak mau habis, minyak sebentar lagi habis gitu ya. Apalagi di Indonesia begitu ya, kita sudah impor minyak dari lama begitu ya, kita tidak mengekspor minyak lagi. Bahwa kita perlu sekali sumber energi yang bisa menggantikan itu tadi ya, minyak gitu. Salah satunya adalah green energy ini ya. Jadi kalau keuntungannya ya tentu saja dia ramah lingkungan, kemudian dia nanti terbarukan gitu ya, sehingga kita bisa ambilnya itu bisa di mana-mana gitu. Kemudian pasokannya itu melimpah dan lain-lain. Itu sih kalau
keuntungannya kalau ya dibandingkan dengan energi konvensional. Oke Bu, tadi kan kita udah berbicara tentang keuntungan kelebihan dari green energy itu sendiri. Nah, menurut Bu Mayang, bagaimana sih perkembangan green energy di Indonesia pada saat ini, Bu? Oke, kalau mengenai perkembangan green energy di Indonesia, sebenarnya nanti kalian bisa membaca dari jadi Indonesia sendiri Indonesia maupun dunia itu membuat laporan mengenai energi outlook begitu ya, di dunia maupun di Indonesia itu ada. Jadi nanti kalian bisa lihat dari Renewables Global Status Report ya, itu dari yang membuat itu REN21. REN21 itu adalah dia sebenarnya organisasi NGO ya, non-government organization yang ada di dunia, yang dia fokusnya itu terhadap green energy yang ada di seluruh dunia. Jadi itu ada laporannya bagaimana sih per tahunnya. Jadi dia laporan per tahun gitu. Dia ada dari 2005 dan ini open source, kalian bisa download gitu ya di situsnya, di websitenya REN21 ini. Kemudian itu yang kalau di dunia, jadi kalian bisa melihat keadaannya di dunia ini dalam 1 tahun ini seperti apa. Bisa kalian bandingkan antar per tahun itu bagaimana. Kemudian kalau di Indonesia sendiri sebenarnya Dewan Energi Nasional itu membuat juga laporan seperti itu yang mengenai energi keseluruhan. Jadi Indonesia Energy Outlook itu Dewan Energi Nasional itu membuat laporannya per tahunnya itu dari tahun 2018 dan itu juga bisa kalian download secara gratis. Jadi itu sebenarnya sekarang itu kan apa ya, informasi itu sangat terbuka ya, kalian bisa cari sendiri, bisa baca sendiri. Semakin banyak kalian membaca nanti apa itu namanya, keingintahuan dan pengetahuan kalian itu akan semakin bertambah. Nah, kalau untuk yang itu kan yang Indonesia tadi itu yang ini ya, mengenai semua energi begitu ya. Kalau yang renewable-nya sendiri Indonesia juga ada laporannya itu dari IESL, Institute for Essential Service Reform. Jadi ini juga adalah non-government organization ya yang ada di Indonesia, yang ini dia fokus ke arah clean energy. Jadi dia tiap tahunnya membuat Indonesia Clean Energy Outlook ya. Ini juga kalian bisa download sendiri di websitenya iesl.org.id. itu bagus sekali kalau yang memang ingin berfokus ke green energy itu di sana ada berita-berita terbaru, kemudian laporan-laporannya per tahun seperti itu ada ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri sebenarnya bagaimana sih perkembangannya gitu ya. Jadi cukup bagus sebenarnya rencana pemerintah Indonesia. Jadi itu pemerintah Indonesia itu sudah membuat namanya adalah RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional ya. Itu dari tahun 2013 itu pemerintah itu atau ESDM ya, termasuk pemerintah ESDM ini membuat bagaimana bauran energi secara nasional. Maksudnya bauran energi itu gimana? Jadi energi di Indonesia itu tidak hanya dari satu sumber saja. Diharapkan itu bisa dari banyak sumber. Nah, kalau dilihat sebenarnya bauran energi di Indonesia paling banyak itu masih didominasi oleh minyak bumi sebenarnya ya. Jadi dari tahun 2013 itu masih lebih dari 40% itu masih didominasi oleh sumbernya itu minyak bumi, yang kemudian disusul oleh batu bara dan gas bumi. Nah, sedangkan energi terbarukan, kalau di Indonesia energi baru dan terbarukan ini agak berbeda antara baru dan terbarukan. Kalau energi baru, new energy itu adalah energi yang baru ya, tidak apa ya, baru ditemukan begitulah ya. Sedangkan yang terbarukan itu yang renewable. Jadi dia sumbernya akan ada terus begitu ya. Bisa terbarukan begitu.
kan agak sedikit berbeda ya antara baru dan terbarukan. Jadi kalau baru ini tidak selalu terbarukan, gitu ya. Kalian harus paham ya. Tapi kalau di Indonesia ini dijadikan satu antara energi baru dan terbarukan ini. Jadi kalau energi baru dan terbarukan itu tidak semuanya clean, karena baru itu tidak selalu green energy gitu ya. Nah di Indonesia sendiri ini EBT ini dijadikan satu ya. Jadi rencananya bahwa kalau di tahun 2013 itu masih sekitar 4% ya sumber energi terbarukannya. Ini di tahun 2025 itu diharapkan sudah menjadi berapa ya? Menjadi sekitar 10% gitu ya. Sedangkan untuk nanti jadi RUEN ini adalah rencana umum energi nasional yang dia jangka panjang begitu rencananya. Jadi tentu saja namanya pemerintah itu sudah membuat perencanaan yang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, RUEN ini adalah jangka panjang. Jadi dia dibuat tahun 2013 yang targetnya itu sampai tahun 2050. Jadi di tahun 2015 itu masih 5% gitu ya untuk sumber energi EBT-nya, sedangkan target di tahun 2025 itu sudah 23%. Jadi diharapkan nanti sumber energi minyak buminya itu sudah terkurangi. Sayangnya malah kalau di bauran energi ini di targetnya ini yang batu baranya ditambah sebenarnya targetnya, karena memang batu bara Indonesia itu cukup supply-nya sendiri cukup banyak gitu ya, maka batu baranya ditambah, minyak buminya dikurang, tapi energi baru terbarukannya juga ditambah sampai targetnya itu 23% pada tahun 2025. Kemudian pada tahun 2050 diharapkan bahwa energi baru dan terbarukan ini sudah memenuhi 31% dari sumber energi nasional, sehingga nanti minyak buminya itu hanya 20% dan batu baranya itu hanya 25%, sedangkan sisanya 24% itu adalah dari gas bumi. Itu adalah targetnya. Jadi Indonesia itu sudah mentarget sebenarnya ya, sudah mentarget di tahun 2025 itu 23% untuk EBT dan tahun 2050 itu 31%. Karena kita kan harus membuat jangka panjang ya, perencanaan jangka panjang. Seperti ini tidak bisa hanya kita pendek saja, cuma 5 tahun saja gitu, nggak bisa. Seperti ini perencanaan mengenai energi ini harus dipikirkan matang-matang, yang kita harus lihat sampai ke jangka panjang. Nah, permasalahannya adalah bagaimana, apakah RUEN itu kemudian terpenuhi gitu ya. Kan namanya target itu gampang lah ya. Nah, kalau bagaimana, apakah kemudian terpenuhi gitu ya. Kalau dari laporannya IESR itu bahwa di tahun 2017 itu ternyata pemenuhan energi baru dan terbarukan itu belum sampai ke target yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi malah di tahun 2017 itu pembangkit listrik berbahan fosil itu dia menghasilkan listrik 7 kali lebih banyak dibandingkan pembangkit listrik dari energi terbarukan. Nah, ini sebenarnya sayang sekali begitu ya, bahwa Indonesia sudah memiliki target gitu. Jadi targetnya ini cukup tinggi begitu ya. Kemudian tapi belum bisa memenuhi, walaupun memang pertumbuhan pembangkit listrik energi terbarukan itu di tahun 2017 ini di tahun 2017 itu dia mencapai 4,5% sebenarnya. Jadi dia bertambah banyak, cuma sayangnya masih terbilang lambat kalau kita bandingkan dengan target yang pengen kita capai ini. Target yang pengen dicapai oleh Indonesia cukup
tinggi, sedangkan pertumbuhannya itu cukup lambat gitu. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara gitu ya. Kalau dilihat bahwa sampai tahun 2017 itu pembangkit energi terbarukan itu dominasinya sama air dan panas bumi. Sedangkan untuk tenaga surya dan angin sendiri itu masih sangat terbatas gitu ya, masih kecil-kecil sebenarnya ya, masih dalam hitungan megawatt. Padahal potensinya di Indonesia itu besar sekali sampai 200 sampai dan 60 gigawatt. Itu potensinya masih besar sekali, sedangkan yang sudah dimanfaatkan itu masih kecil sekali. Karena hanya beberapa megawatt saja, beberapa puluh megawatt saja. Jadi ini adalah pil pahit ya, bahwa betul betul bahwa Indonesia sudah memiliki perencanaan gitu ya. Masalahnya adalah pada eksekusinya itu tidak kemudian berjalan sesuai dengan rencananya ya. Jadi masih kurang cepat lah untuk pertumbuhannya, walaupun sudah jauh lebih banyak ya untuk saat ini dibandingkan dengan mungkin tahun 2012, tahun 2013 begitu ya, itu sudah meningkat mengenai pemanfaatan energi terbarukan ini, cuma belum memenuhi target seperti itu gitu. Nah, mungkin Bu, dari tadi kan sudah disebutkan ya pengertian maupun contoh-contoh dari green energy ini. Nah, mungkin aku juga masih bingung nih, bagaimana sih sebaran green energy di Indonesia ini yang sudah terlaksana belum terlaksana gitu, yang sudah dimanfaatkan gitu. Oke, jadi mengenai potensinya ya, potensi green energy di Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah untuk energi terbarukan. Jadi cadangan energi untuk energi green energy ini nggak kurang dari 443.000 megawatt potensinya. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya peluang yang sangat besar untuk dia menjadi garis terdepan, berada di garis terdepan di Asia untuk bidang energi terbarukan. Jadi untuk energi surya sendiri ya, energi matahari energi dari matahari sendiri, dia potensinya itu sampai sekitar 200-an ribu megawatt ya. Sayangnya realisasinya baru 0,04%-nya, masih kecil sekali untuk energi surya ini. Sedangkan untuk air ya, untuk yang energi terbarukan yang sumbernya dari air itu potensinya itu sekitar 75.000 megawatt dan realisasinya sudah lumayan ya. Untuk pemanfaatannya sudah digunakan sampai sekitar 4.000 megawatt, itu sudah 6,7% ya. Untuk panas bumi itu Indonesia juga terdepan ya, ini sudah cukup memiliki prestasi yang cukup baik untuk panas bumi karena kita punya potensi yang sangat besar 29.000 megawatt dan realisasinya untuk saat ini itu sudah sampai sekitar 1.800-2.000 megawatt yang sudah sudah jadi nomor 2 di dunia untuk panas bumi ini. Jadi memang panas bumi ini kita cukup maju ya, cukup terdepan gitu. Sedangkan untuk energi angin kita juga punya potensi yang besar 60.000 megawatt, tapi realisasinya masih kecil sekali seperti energi lagi masih 0,01% atau sekitar 3 megawattan ya, masih kecil sekali. Sedangkan untuk nanti air itu ada air, kemudian ada mini hidro atau mikro hidro gitu ya, itu juga cukup besar potensinya sampai 19.000. Pemanfaatannya sudah
lumayan. Yang air ini sebenarnya pemanfaatannya sudah lumayan. Sedangkan ada juga kita punya banyak itu adalah bioenergi, ya bioenergi. Ini adalah bioenergi ini dia dari sesuatu yang bisa diolah lagi begitu ya. Ini sekitar 32.000 megawatt ya, realisasinya sudah cukup besar sampai 1.600 megawatt. Sedangkan untuk energi laut itu Indonesia ini juga potensinya besar karena kita kan negara kelautan begitu ya, potensinya sampai 17.000 atau 18.000 megawatt, sedangkan realisasinya belum terlalu karena memang untuk teknologinya sendiri masih belum banyak bisa digunakan. Itu untuk sebaran mengenai potensi green energy di Indonesia. Gitu. Nah, mungkin aku mau lanjutin nih, Bu ya. Iya. Aku juga ada pertanyaan nih selanjutnya. Apa aja sih bidang atau sarana yang dapat dioptimalkan berkat adanya green energy ini? Oke, kalau mengenai apa saja yang nanti bisa dioptimalkan ya dari kalau kita dengan menggunakan green energy ini, tentu saja masalah kelistrikan ya, karena nanti green energy ini ada sedikit kurangannya ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kelebihannya, sebenarnya green energy ini juga punya kekurangan yang dia menjadi salah satu kekurangan yang cukup apa ya, cukup signifikan, bahwa nanti green energy ini dia akan bergantung dari wilayahnya ya. Jadi untuk sumber energinya itu tidak bisa ditransportasikan, tidak seperti yang non green energy atau non renewable ya. Jadi seperti minyak atau batu bara itu kan bisa dipindahkan, ditransportasikan begitu ya. Tapi kan kalau misalkan energi air, energi panas bumi, energi matahari itu kan tidak bisa ditransportasikan begitu ya. Nah, sehingga ini akan bergantung dari wilayahnya. Jadi nanti suatu wilayah itu akan memiliki potensi bauran energi atau green energy yang nanti berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, karena nanti green energy ini nanti langsung diubah menjadi listrik ya, sehingga nanti sebenarnya bisa sangat membantu untuk daerah-daerah di Indonesia yang ketinggalan untuk kelistrikannya ya. Kalau Jawa ya, kalau teman-teman semuanya dari Jawa ya, itu hampir semua tempat kecuali nanti di pelosok-pelosok begitu itu sudah memiliki listrik ya. Jaringan listrik itu sudah bagus, walaupun masih sering mati lampu gitu ya, nanti masih sering giliran gitu mati lampu, tapi listrik itu selalu ada 24 jam. Tapi untuk daerah-daerah lain yang listrikannya belum jaringan listriknya belum baik, itu akan menjadi green energy ini bisa menjadi solusi sebenarnya ya. Bisa dimanfaatkan, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik itu akan bisa menjadi solusi untuk jaringan kelistrikan itu. Karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa Indonesia ini kan kita adalah negara kepulauan. Sehingga yang pulaunya di Indonesia itu ada banyak sekali, ada berapa puluh ribu. Apakah kalau semua pulaunya itu kemudian kosong? Kan enggak. Kan ada juga pulau-pulau kecil yang kemudian masih ada orangnya gitu ya. Mereka pasti butuh listrik begitu. Yang kalau itu nanti dibangunkan instalasi untuk jaringan listriknya yang dari non renewable itu agak mahal lah pasti ya, mahal pastinya. Nah, itu bisa menjadi solusi, si green energy ini bisa menjadi solusi bagaimana nanti kalau misalkan listrik ini sumber energinya itu dari alamnya, dari alam di sekitarnya, dari mataharinya, dari airnya, dari ombaknya dan lain-lain ya. Ini akan menjadi
bisa menjadi solusi kalau misalkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena kalau green energy ini sudah pasti langsung dijadikan listrik. Jadi ya mengenai kelistrikan ini, jaringan listrik ini belum, karena tidak usah jauh-jauh lah. Indonesia itu kan pulau besarnya itu ada 5 gitu ya. Kalau kita lihat ada 5 gitu ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Yang di terakhir ini di Papua yang paling jauh dari Jawa. Jawa yang merupakan pusat pemerintahan, pusat apapun lah ya di Indonesia itu kan di Jawa. Sehingga jaringan apapun itu di Jawa sudah baik. Tapi di luar Jawa itu belum tentu. Apalagi di Papua itu ya. Di Papua bahkan ada program untuk menambah jaringan listrik di Papua itu. Ya, Papua Perang itu ada. Teman saya pernah ikut mengenai Papua Perang. Bahwa betul di Papua itu nanti tidak kemudian listrik itu 24 jam. Bahkan di kota-kota besarnya pun mungkin seperti itu. Sehingga ya kenapa seperti itu? Karena memang daerahnya adalah paling jauh dari pusat pemerintahan. Ya. Sehingga memang sulit untuk di apa ya? Paling jauh itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang paling besar. Sehingga kalau misalkan bisa memanfaatkan energi dari alamnya langsung sana, itu nanti akan menjadi solusi yang sangat baik. Oke Bu, saya izin bertanya, menurut Bu Mayang, bagaimana sih dampak green energy ini di Indonesia, Bu? Oke, untuk dampak dari green energy ya di Indonesia ya. Tentu saja sih kalau mengenai dampak itu nanti lingkungannya tentu saja ya. Lingkungannya bahwa kalau green energy ini nanti dia kan ramah lingkungan gitu ya, sehingga lingkungannya menjadi jauh lebih bersih dan lebih baik begitu. Dan ini sebenarnya sudah menjadi isu mengenai lingkungan ini sudah menjadi isu dunia saja, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Jadi dari dalam beberapa tahun sekali begitu negara-negara di dunia itu berkumpul untuk membicarakan mengenai isu lingkungan ini ya. Yang paling baru itu kalau nggak salah membuat kesepakatan Paris di tahun 2015 bahwa mendukung perkembangan dari green energy yang tentu saja ya ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi emisi CO2 di seluruh dunia. Nah, itu yang paling dilihat begitu ya. Sedangkan kalau misalkan itu adalah dari segi lingkungannya. Kalau misalkan kita bisa benar-benar memanfaatkan green energy ini, kita juga bisa dampaknya ke sosial itu juga cukup baik. Itu bagaimana? Jadi green energy ini kan dia pasti ada di satu, jadi kayak manfaatannya itu kan hanya per wilayah gitu ya, seperti saya sudah ceritakan tadi. Nah, karena hanya per wilayah saja, kalau misalkan green energy ini nanti berkembang dengan baik gitu ya, maka bisa membuat pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi misalkan membuka PLTA atau membuka PLTS begitu ya, itu bisa memanfaatkan dari masyarakat di sekitarnya saja. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Itu menjadi sosial project yang sangat bagus ya kalau misalkan bisa seperti itu, karena ya yang butuh pekerjaan itu kan tidak hanya masyarakat di kota besar saja, tapi juga di berbagai tempat begitu ya. Itu akan menjadi baik sekali bahwa nanti lapangan pekerjaan itu otomatis terbuka kalau misalkan kita
membuat membuat suatu pembangkit listrik gitu ya, atau memanfaatkan energi terbarukan tersebut. Nah, tentu saja kalau misalkan nanti masyarakat di sekitarnya sudah memperoleh pekerjaan ya, ada pekerjaan yang tentu saja akan meningkatkan kesejahteraannya. Kan arahnya ke sana sebenarnya. Ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu adalah sosial project yang sangat bagus kalau misalkan kita memanfaatkan energi terbarukan di Indonesia. Ya. Jadi ini mungkin sudah ada di beberapa tempat sudah ada, mungkin di tempat lain belum ada begitu ya. Tapi menurut saya ini sudah ada di beberapa tempat. Kemudian kalau misalkan nanti green energy ini banyak dilihat begitu ya, sudah banyak yang bekerja di green energy ini, nanti tentu saja masyarakat itu akan tahu dan sehingga menjadi lebih peduli lingkungan. Ya. Jadi nanti tidak hanya mengenai kesejahteraan saja, tapi juga mengenai edukasinya. Karena ini adalah salah satu tantangannya di Indonesia. Edukasi ke masyarakatnya masih sangat kurang mengenai green energy ini. Ya, belum masyarakat Indonesia belum banyak yang tahu apa sih green energy, buat apa green energy. Nah, kalau sudah ada yang bekerja di situ, kemudian kesejahteraannya meningkat, tentu saja nanti akan teredukasi secara otomatis sehingga nanti masyarakatnya akan menjadi peduli lingkungan. Oh iya, kok yang green energy ini jauh lebih bersih dibandingkan yang non green energy seperti itu. Ya. Dan tentu saja ini kan COVID ya. COVID itu ya ini berdampak ke semua lini ya, di Indonesia maupun di dunia itu berdampak ke segala sektor. Nah, mau sektor energi, mau sektor ekonomi itu terkena di dunia maupun di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita menggunakan energi ini menjadi energi alternatif yang tentu saja sangat bagus untuk bagaimana kita bisa mengembalikan kesejahteraan atau mengembalikan perkembangan untuk sektor energi maupun ekonomi di Indonesia yang sempat kolaps akibat COVID. Ya, karena kalau misalkan nanti kita menggunakan green energy, kita meningkatkan perkembangan green energy, maka kita bisa sangat mengurangi yang non renewable ya. Yang kalau kita ngomongin minyak itu kita sudah impor banyak, sehingga impornya itu bisa dikurangi. Yang tentu saja itu nanti bisa berarah ke pertumbuhan ekonomi kan seperti itu ya. Jadi itu karena COVID ini itu kalau kita menggunakan green energy ini bisa mengembalikan perkembangan di sektor ekonomi maupun di sektor energi. Baik Bu, tadi kan kita di pertengahan pembicaraan sudah membahas tentang perspektif green energy sendiri Bu ya. Tapi di sini saya masih penasaran mengenai target atau terobosan baru gitu, green energy pada bidang lain di Indonesia pada masa mendatang. Terobosan teknologi green energy di Indonesia di masa mendatang. Jadi energi itu kalau teknologi itu kan sudah semakin berkembang. Kalau misalkan sekarang itu kalau dulu itu mengambil istilahnya kalau misalkan mau mengambil minyak itu ya hanya secara konvensional saja dibor gitu ya, kemudian diambil minyaknya. Kalau semakin berkembang dengan semakin berkembangnya teknologi, maka teknik pengambilan minyaknya juga nanti akan semakin berkembang. Bahwa kemudian nanti juga kalau seperti minyak begitu ya itu lama-lama kan dia habis begitu dalam suatu reservoir. Maka bagaimana caranya mengambil sisanya itu ada teknik yang namanya EOR gitu ya. Nah, di green energy sendiri itu untuk teknologinya yang sekarang itu berkembang itu terutama kalau di yang sumbernya dari air ya itu ada yang namanya adalah mikrohidro.
Jadi dia kalau PLTA itu kan dia besar ya, jadi dia harus ada sumber air yang bergerak yang besar gitu. Jadi sehingga di PLTA, kalau PLTA itu dia nanti membangun bendungan dulu gitu ya, jadi di sungai besar gitu. Nah, sedangkan di mikro hidro ini bisa menggunakan sumber-sumber air, sumber-sumber air yang dia tidak terlalu besar gitu ya. Jadi nanti dia debitnya hanya berapa gitu, itu nanti bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi mikrohidro ini. Jadi dia PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu yang paling baru dan itu sudah digunakan, kayaknya masih dalam di beberapa tempat sudah ada ya, cuma kalau ada di dekat UB sendiri ya, di Malang itu ada di daerah, saya lupa namanya ya, itu tempat wisata gitu, wisata air yang dia untuk melakukan operasionalnya itu menggunakan mikrohidro ini ya. Jadi dia dari sungai yang mengalir di dekatnya itu yang debitnya tidak terlalu besar itu kemudian dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik yang tidak terlalu besar tapi bisa digunakan untuk operasional di tempat wisata tersebut. Nah, itu salah satu contoh yang baik dalam itu penggunaan tidak besar gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian menghasilkan listrik yang sangat besar, tapi bisa bermanfaat gitu ya, digunakan. Nanti bisa digunakan dalam satu desa saja gitu, atau misalkan dalam satu kecamatan saja, itu kan sudah cukup sebenarnya ya. Nah, itu adalah salah satunya. Kalau di sumber-sumber energi yang lain mengenai ya masalahnya belum banyak digunakan ya kalau di Indonesia mengenai tenaga panel surya sendiri begitu ya, itu sebenarnya juga sudah teknologinya sudah cukup canggih sampai sekarang, cuma sayangnya di Indonesia belum banyak digunakan, masih perencanaan lah, ada perencanaan bahwa di Jakarta itu pemerintah Jakarta merencanakan untuk membangun jadi dia bikin di atas gedung pemerintahan itu nanti ada panel-panel suryanya gitu. Nah, tapi itu masih perencanaan saja. Yang kayaknya sudah melakukan itu gedungnya Tokopedia malah sudah. Ya. Jadi untuk tenaga surya sendiri itu juga sebenarnya sudah bertambah teknologinya itu sudah semakin canggih, cuma di Indonesia sendiri belum baik. Kemudian kalau geothermal itu tentu saja ya kalau sekarang ini yang sudah semakin canggih itu mengenai AI ya, mengenai AI, artificial intelligence ya, yang sekarang paling top lah untuk dalam nanti mengenai pengolahan, kemudian pengambilan, perhitungan cadangan dan lain-lain, itu nanti AI ini menjadi sangat dia sangat membantu ya itu. Jadi kalau di Indonesia sendiri penggunaannya masih yang paling baru mungkin yang PLTMH itu sih menurut saya. Nah, oke Bu. Kalau dari beberapa pembahasan sebelumnya, kan aku dengar dari Ibu, kalau Ibu tuh bilang prospek di Indonesia ini green energy kan sangat besar kan, namun realitanya masih 0,04%. Nah, melihat dari angka persentase itu, pasti kan adalah tantangan yang dialami di Indonesia. Nah, menurut Ibu sendiri apa sih tantangan yang dialami oleh Indonesia dalam mengembangkan green energy? Oke, mengenai tantangannya ya. Jadi permasalahan kalau tidak hanya green energy saja ya, jadi permasalahan energi di Indonesia itu ada cukup banyak begitu ya. Cuma kalau kita ngomongin mengenai green energy ada beberapa ada tantangannya itu ada dari dua sisi. Jadi ada dari
pemerintah maupun dari masyarakat, ya. Dari pemerintahnya sendiri bahwa mengenai kondisi geopolitik itu masih apa ya, masih ini menjadi tantangan di Indonesia bahwa pemerintah Indonesia bahwa mengenai geopolitik dan isu lingkungan hidup itu sekarang kan diangkat sekali ya, sehingga Indonesia itu tidak hanya Indonesia, sebenarnya semua negara itu ditekankan untuk bagaimana caranya kita mengurangi emisi gas rumah kaca dari energi, gitu ya, yang disebabkan dari energi itu. Jadi memang mendapat, ya istilahnya mendapat tekanan dari luar, begitu ya, pemerintah Indonesia. Dan kemudian ada penguasaan iptek yang masih terbatas di Indonesia. Ya, jadi kalau ini tidak hanya dari masyarakatnya, tapi dari pemerintah sendiri, antar lembaga pemerintah itu sinerginya itu masih agak kurang gitu ya, sehingga untuk mau investasi dalam negeri itu kerjasamanya itu masih lemah begitu di Indonesia ini, antar lembaga itu kan kelihatan ya, antar lembaga itu masih kurang begitu, sehingga nanti masalah energi sudah didukung oleh lingkungan hidup, tapi belum didukung oleh ya yang dari ekonominya, seperti itu tuh masih sinerginya masih kurang gitu ya. Kemudian tentu saja pemanfaatan EBT-nya sendiri masih sangat rendah, itu yang cukup menjadi masalah ya. Jadi prioritas pemerintah sendiri masih belum untuk EBT itu belum terlalu besar prioritasnya. Nah, kemudian mengenai akses dan infrastrukturnya, ya. Jadi untuk pembangunan infrastruktur dari energi terbarukan ini adalah salah satu kekurangannya juga, bahwa modal di awalnya untuk energi terbarukan itu cukup besar. Kalau di energi konvensional itu dia kan sudah ada, ya sudah terbangun begitu. Sedangkan di energi yang terbarukan ini dia karena masih langka di Indonesia, modalnya itu cukup besar. Yang itu menjadi kita butuh investor banyak, jangan ya tadi lah investasinya agak ke arah sananya itu agak kurang begitu ya. Sehingga itu tadi karena butuh biaya yang besar, sehingga untuk pembuatan infrastrukturnya ini menjadi ya masih maju mundur seperti itu. Terus juga yang dari pemerintah bahwa harga untuk EBT ya itu belum kompetitif, karena kalau kalian tahu bahwa yang menjual listrik di Indonesia itu hanya PLN saja, hanya satu saja. Jika kalian bayangkan nih, kalau kalian mau beli barang itu dari satu toko saja, ya mau nggak mau kan harus membeli dari toko itu, ya, sehingga harganya itu tidak bisa kompetitif, ya, tidak bisa kemudian menawar lebih tinggi, menawar lebih rendah, jadi itu agak sulit, ya, kalau misalkan investor mau menginvestasikan EBT itu di Indonesia masih agak sulit, karena itu tadi masih agak ragu karena harganya sendiri itu belum kompetitif, ya. Kemudian regulasi di Indonesia itu masih ya, kalau dari rencananya kan sudah cukup baik, cuma untuk regulasinya sendiri itu masih ada beberapa yang kemudian harus diperbaiki dan dipercepat prosesnya. Biasanya birokrasinya itu panjang sekali ya. Yang saya pernah membaca itu kan mengenai geothermal itu panjang sekali, dari
dari suatu investor itu mau membuat apa ya, pembangkit listrik begitu, itu panjang sekali jalannya, yang itu birokrasinya sangat panjang. Mungkin di situ mengenai regulasi ini harus ada apa ya, perbaikan gitu ya. Itu kalau dari pemerintahnya. Dan dari masyarakatnya itu tentu saja mengenai edukasinya, ya, mengenai edukasinya itu kurang sekali. Ya, masyarakat di Indonesia itu mengenai edukasi, pengetahuan mengenai energi terbarukan ini masih sangat kurang. Jadi kalau dari ada Question Indonesia itu pernah membuat survei begitu ya, dari change.org itu ditanyakan ke respondennya apakah pernah pakai produk dari sumber energi terbarukan, itu lebih dari 60% itu belum pernah gitu ya. Nah, yang pernah itu biasanya itu dia tergabung dalam suatu komunitas, jadi memang belum terbuka ke masyarakat umum gitu ya. Tentu saja komunitas-komunitas ini pasti sudah berusaha memberikan edukasi, tapi ya masyarakat Indonesia kan banyak begitu ya, sehingga ini mengenai edukasi ini masih menjadi sangat kurang. Nah, kalau ditanyakan kemudian ada juga surveinya gitu ya, mau nggak sih pakai energi terbarukan kalau dibandingkan dengan energi fosil gitu ya. 54% itu mau kalau harganya sama atau lebih murah. Tapi kalau harganya di atas rata-rata itu hanya 36% gitu ya. Jadi mau, tapi ya kalau harganya sama atau lebih murah nggak apa-apa, tapi kalau lebih mahal ya enggak lah. Itu. Jadi mengenai apa ya, mengenai edukasinya itu masyarakat masih kurang sekali, walaupun sudah kemudian tahu gitu ya, bahwa oh kita perlu apa itu namanya, perlu energi yang ramah lingkungan. Cuma gimana caranya, lebih banyak yang nggak tahu. Seperti itu. Itu merupakan tantangan yang cukup berat gitu ya bagi pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Jadi jangan kalian lihat bahwa ya ini kan tugasnya pemerintah dong, memberikan edukasi, memberikan meningkatkan, mempercepat perkembangannya. Ya harus dilihat dari dua sisi, bahwa betul pemerintah itu perlu mempercepat mengenai perkembangan energi terbarukan, tapi juga masyarakat harus diberikan edukasi, diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman mengenai energi terbarukan ini. Ya. Jadi apa sih energi terbarukan? Kenapa penting, begitu ya? Kenapa penting? Kenapa kok kita harus menggunakan ini? Nah, itu sebenarnya nanti menjadi tugasnya dari teman-teman yang lebih berpendidikan, yang memiliki pendidikan lebih untuk memberikan edukasi ke masyarakat luas, salah satunya ini teman-teman mahasiswa ya, sudah mempelajari kemudian mengetahui bagaimana mengenai green energy ini akan sangat bagus bagi teman-teman kalau bisa memberikan edukasi, memberikan pengetahuan begitu ya ke teman-teman di sekitarnya, teman-teman maupun keluarga begitu ya, orang-orang di sekitar kalian. Seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu dari kita ya. Nah, kalau menurut Ibu Maya sendiri, bagaimana sih cara atau strategi dalam mempertahankan atau menjaga green energy di Indonesia ini agar nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik? Bagaimana agar green energy di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik? Tentu saja yang pertama harus didukung oleh pemerintah. Itu harus. Ya. Jadi pemerintah sendiri tidak bisa bergerak sendiri, jadi harus
didukung oleh pemerintah daerah, tapi pemerintah nanti ya tidak cuma pemerintah pusat, karena harus didukung oleh pemerintah daerah, karena nanti yang menjalankan itu adalah pemerintah daerah. Karena kan kita sudah bahas tadi yang mengenai bahwa green energy ini ada di suatu wilayah-wilayah, jadi wilayah satu dengan yang lain akan berbeda, sehingga nanti itu menjadi apa ya, peran dari pemerintah daerah ini menjadi sangat penting ya, untuk mendukung penggunaan green energy. Kemudian menurut saya ya, risetnya sendiri itu perlu didorong ya, untuk riset dari green energy ini, karena sekarang ini kan sudah pemerintah ini sudah bagus sekali bahwa mendorong mengenai riset ya, penelitian di Indonesia itu sudah didorong sekali begitu ya, dari sisi peneliti maupun sisi akademisi begitu. Nah, akan lebih bagus kalau misalkan dalam hal green energy ini diprioritaskan gitu, sehingga kita bisa memiliki banyak nanti riset ini juga harus menggandeng masyarakat ya, sehingga nanti tidak hanya di atas kertas saja atau teori saja, tapi juga harus prakteknya gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa nanti ke masyarakat itu juga harus mendapat dari dukungan dari pemerintah gitu ya. Itu tadi yang dan masyarakat juga harus menerima ya. Bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa menerima penggunaan green energy ya, itu harus ya itu tadi ya, edukasinya harus ditambah, dan mengenai penerimaan masyarakat itu harus ada dulu gitu ya, seperti itu. Oke, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung podcast kali ini ya. Ternyata green energy ini begitu menarik untuk dikaji ulang karena memiliki prospek yang begitu besar ke depannya. Baik, kalian berterima kasih kepada Bu Mayang karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu mengenai energi daur ulang atau energi green energy ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar maupun penonton. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus melek akan keadaan sekitar kita dan juga mencoba serta eksplorasi hal baru. Dan jangan lupa juga untuk saling menyebarkan informasi yang kita dapatkan, agar tidak hanya kita sendiri yang tahu, tapi juga orang sekitar kita. Oke, tetap stay tune pada IEGI Podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami IEGI UBSC dan juga mengikuti Spotify IEGI UBSC agar mengetahui update podcast yang akan datang. Terima kasih guys, kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan selamat beraktivitas kembali.